Shalom para sahabat, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan salam damai sejahtera juga untuk saudara-saudara yang ada di Big Internet Group. Dan saya ucapkan juga salam damai sejahtera untuk Anda yang menyaksikan video kami di YouTube. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing kepada sahabat-sahabat saya sebetulnya yang sudah bertahun-tahun bersama dengan diri saya di dalam pelayanan TRC, dan juga saudara-saudara baru kami yang mengikuti pemberitaan di Big Internet Group. Jadi kami memiliki beberapa grup di grup WA, ada grup tersendiri untuk sahabat saya yang sudah bertumbuh bersama dengan diri saya selama bertahun-tahun di dalam pelayanan ini, dan juga ada grup yang berbeda untuk saudara-saudara baru kami yang baru mengikuti pemberitaan. Nah, saya bagikan sharing ini dalam bentuk video juga di YouTube dengan harapan kiranya ada orang-orang yang juga diberkati olehnya. Memang tadi saya katakan bahwa sharing ini diperuntukkan kepada mereka yang berada di grup WA. Tetapi sebagaimana kalau misalnya saya mendengarkan video seorang hamba Tuhan di YouTube misalnya, sekalipun dia berbicara pada komunitasnya atau jemaatnya, tidak secara khusus berbicara kepada kita, tetapi kalau apa yang dibagikan itu memberkati dan kita memang dapatkan sesuatu, maka itu juga akan memberkati. Nah, pertimbangan inilah yang kemudian membuat saya untuk merekam beberapa sharing yang pantas untuk dibagikan di YouTube gitu ya. Sharing yang layak dipublish gitu. Nah, sekarang saya akan masuk kepada sharing saya untuk para sahabat yang ada di grup WA. Jadi sebelum saya masuk pada pesan sharing kali ini, hari Minggu sebelum saya mengikuti ibadah live streaming, saya menyaksikan video seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa menurut saya, karena secara pengaruh, secara popularitas, beliau ini super jauh lah dibanding dengan diri saya. Saya hanya dikenal oleh kita yang ada di grup WA pada umumnya gitu. Lalu setelah itu saya kemudian menyaksikan khotbah seorang hamba Tuhan yang saya pikir juga nggak kalah luar biasanya gitu ya. Punya visi yang besar, punya semangat yang luar biasa untuk do more di dalam pelayanannya kepada Tuhan, pada jiwa-jiwa gitu. Saya ini sebetulnya orang yang minderan gitu, karena latar belakang saya adalah seorang yang tertolak gitu, karena saya ini anak ke-12 dari 12 bersaudara, anak bungsu. Lalu di waktu dulu ada salah seorang keluarga dari ibu saya cerita kepada saya bahwa tadinya saya ingin digugurkan gitu, karena kondisi ibu saya yang sudah tua, bayangkan setelah melahirkan 11 anak gitu ya. Nah, maka dengan kondisi seperti itu secara psikologis saya tertolak gitu. Nah, jadi efeknya adalah apalagi ketika dulu sebelum saya mengerti kebenaran firman Tuhan tentang diri saya gitu ya, bahwa kita ini biji mata Tuhan yang nggak kebetulan ada. Tuhan punya rencana atas setiap kita gitu ya. Jadi sebelum saya mengerti kebenaran ini, saya dulu sangat sering minder gitu ketika ketemu dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam banyak hal dibandingkan dengan diri saya gitu. Nah, demikian juga dengan kali ini ketika
saya ketemu dengan orang-orang yang memiliki bidang yang sama gitu ya, sama-sama melayani Tuhan. Mereka sudah dikenal luas, kemudian mereka sudah tentu memiliki pengaruh yang besar. Popularitas mereka super jauh dibanding diri saya. Saya bahkan hanya dikenal oleh para sahabat saya yang ada di grup WA, kemudian saudara-saudara yang ada di Big Internet gitu ya. Nah, saya melihat mereka dan sekalipun pada satu sisi saya ada rasa minder, tetapi di sisi lain saya jadikan itu sebagai motivasi gitu ya. Saya memperhatikan track record daripada pelayanan mereka, pengaruh mereka, popularitas mereka gitu ya. Saya jadikan itu sebagai motivasi. Kita bersyukur punya banyak orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaannya, untuk memberkati banyak orang gitu ya. Tetapi satu hal yang saya tahu tentang diri saya adalah bahwa Tuhan taruh sesuatu di dalam diri saya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tuhan punya visi yang unik, yang spesifik, yang istimewa atas setiap orang gitu ya. Di tengah-tengah rasa minder itu, saya katakan pada diri saya bahwa ada banyak orang di luar sana yang kemudian dikenal banyak orang gitu ya. Dan saya hanya dikenal oleh komunitas kecil saat ini. Satu yang menjadi motivasi dan yang membanggakan diri saya adalah bahwa sebetulnya saya nggak perlu dikenal orang. Saya nggak perlu dipuji-puji gitu ya. Karena para sahabat setia saya menyaksikan bahwa dulu ketika 2015 banyak orang yang memuji-muji, memberi sanjungan ketika di grup Facebook begitu ya. Tetapi saya mau katakan dengan jujur bahwa dari dulu saya nggak pernah kemakan dengan perkataan orang gitu ya. Sebab bagi saya bahwa saya ini biasa aja gitu ya. Bahkan tadi salah seorang saudara di Big Internet di pemberitaan awal inbox saya ketika saya baru confirm pertemanan dengan saudara ini. Dia katakan bahwa saya sangat suka dengan khotbah Anda gitu ya. Saya berpikir bahwa sebetulnya biasa aja gitu ya. Berkali-kali saya katakan bahwa orang boleh terkenal di luar sana, punya banyak pengikut gitu ya. Ya secara daging siapa sih yang nggak mau seperti itu. Tetapi bukan itu yang terpenting bagi diri saya. Saya bahkan dalam beberapa hari sebelumnya saya dapatkan di hati seperti ini. Buat apa kemudian terkenal di mata orang, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan? Lebih baik tidak usah dikenal oleh banyak orang, sebab ada banyak orang dengan motivasi yang berbeda-beda ingin menjadi terkenal. Bahkan bukan dalam bidang sekuler saja, tapi sekarang dalam hal kerohanian, orang bisa mengejar popularitas. Nah, sesuatu yang membanggakan diri saya, memotivasi diri saya di dalam pelayanan ini adalah bahwa sebetulnya yang dibanggakan dalam pelayanan ini bukanlah TRC-nya, terlebih bukan atasori munggunya, bukan. Tetapi yang membuat saya selalu bersemangat, yang membuat saya terus berapi-api untuk
melihat hal-hal yang luar biasa dalam pelayanan ini adalah ketika saya melihat orang-orang mulai berubah, mulai berbeda, memiliki kekristenan yang berbeda dari kekristenan yang dahulu. Saya tidak katakan bahwa mereka yang melayani dengan popularitas yang sekarang ini tidak menghasilkan perubahan dalam diri banyak orang. Mereka sudah lakukan bagian mereka yang terbaik. Mereka menyampaikan kebenaran dengan luar biasa, dengan penuh hikmat dan urapan gitu ya. Tinggal kemudian kan setiap orang mau mengikuti atau cuma pendengar. Nah, yang berbeda di dalam komunitas ini adalah saya harus pastikan setiap orang bukan cuma pendengar, tapi harus menjadi pelaku dari apa yang saya bagikan. Saya punya keyakinan yang seyakin-yakinnya sampai sejauh ini, terlebih karena diri saya sudah menjadi saksinya dan beberapa sahabat saya yang sudah setia 3, 4 hingga 5 tahun bersama dengan diri saya memiliki kesaksian yang berubah. Nah, itu adalah bukti daripada karakter pelayanan yang dijalankan di TRC ini. Jadi tadi saya katakan bahwa orang di luar sana bisa saja banyak pengikutnya, dia dikenal gitu. Dia dikagumi oleh banyak orang. Tadi saya katakan bahwa mereka sudah lakukan bagian mereka yang terbaik dan bahkan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi sorotan saya adalah kelompok-kelompok pengikut ini kalau tidak ada follow up-nya, baik dari pihak pembicara ataupun terlebih ini respons baik daripada pendengar, maka saya berpikir bahwa tidak akan pernah maksimal di dalam kerohanian, di dalam mengikut Tuhan, di dalam pertumbuhan rohani, perubahan karakter, dan juga pengenalan akan Tuhan. Yang berbeda di dalam pelayanan ini, yang tadi saya katakan bahwa yang membuat saya tetap bersukacita dengan segala keberadaan diri saya di dalam pelayanan ini yang hanya kecil, tetapi saya boleh bangga. Yang saya banggakan adalah orang-orang yang saya layani. Bahkan dengan sekarang, dengan bertambahnya usia pelayanan ini, lahir orang-orang yang bukan lagi hanya sebatas sahabat, tetapi menjadi rekan pelayanan. Mereka menjadi motivasi di dalam diri saya untuk melayani. Mereka menjadi sukacita saya dalam melayani, sekalipun pada umumnya di grup WA. Karena interaksinya kan lebih intensif itu di WA. Lalu kemudian di YouTube gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ada perubahan hidup dari sebagian besar loh. Sebagian besar dari orang-orang yang saya layani yang tadinya gak baca firman, kemudian menjadi terbiasa dengan baca firman. Tadinya gak biasa berdoa, kemudian berdoa. Bahkan bukan lagi hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi buat orang lain, buat pokok-pokok doa seperti teman-teman mereka, keluarga, lingkungan gitu ya, kota, gereja lokal, bangsa gitu. Mereka betul-betul berubah, mereka menjadi pendoa, suka berdoa, kemudian bahkan berpuasa, melayani. Lalu
yang tak boleh dilupakan adalah karakter mereka berubah. Saya tidak katakan 100%. Tapi untuk mereka yang setia bersama dengan diri saya sekarang adalah mayoritas mereka berubah. Karena pelaku firman. 2 Timotius 3 ayat 16 juga kan berkata seperti itu, bahwa ketika kita kemudian bergaul dengan firman Tuhan lalu menjadi pelaku atasnya, maka kelakuan kita berubah gitu. Nah, jadi yang membanggakan di dalam pelayanan ini bukan atas hari minggunya, bukan TRC-nya. Kalau di luar sana yang saya perhatikan, mereka adalah orang-orang yang terbaik yang perlu saya contoh. Mereka punya popularitas yang hebat, dikenal oleh halayak ramai gitu ya. Mereka sangat populer gitu. Tetapi yang menjadi keprihatinan saya adalah, saya tidak pukul rata ya, saya nggak katakan semua. Tapi kebanyakan adalah dengan pola yang sama, kurang follow up dengan apa yang sudah ditabur. Dan di sini saya katakan lagi bahwa saya tidak sedang menyalahkan mereka, tetapi ini kan sebetulnya lebih pada tanggung jawab si pendengar. Dia mau hanya pendengar saja atau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kalau prinsip saya dari dulu sudah 5 tahun layanin Tuhan, buat saya yang paling utama adalah bukan jumlah. Bukan jumlah orang, bukan popularitas. Sama seperti yang tadi saya katakan, buat apa kemudian dikenal oleh banyak orang tapi nggak dikenal oleh Tuhan. Sama seperti pernyataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 22, terlebih 23 itu kan. Hanyalah kamu membuat kejahatan. Tuhan tidak mengenal mereka. Karena apa? Karena nggak sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya katakan bahwa ini tidak semua. Tetapi ada oknum yang kemudian mengejar ambisi pribadi tanpa mengejar kemauan Tuhan itu sendiri. Saya sangat ingat apa yang Paulus katakan di Roma 1 ayat 5, kemudian Roma 15 ayat 18, bahwa seorang pelayan Tuhan itu sejatinya harus menuntun orang bukan cuma percaya tapi kepada ketaatan. Itu yang saya pegang. Maka dalam melayani, saya tidak mengejar jumlah, saya tidak mengejar popularitas. Saya bisa saja membuat konten yang aneh-aneh kan, supaya kemudian lebih dikenal banyak orang. Bisa, tapi apa yang dicari dengan itu semua? Yang memuaskan hati saya, yang menyemangati diri saya adalah ketika saya melihat buah daripada pelayanan yang saya lakukan dengan jerih payah, kemudian mengubah kehidupan orang-orang yang saya layani tersebut. Mereka berubah, mereka semakin baik. Yang tadi saya katakan, yang tadinya nggak baca firman, menjadi baca firman. Yang tadinya tidak terbiasa berdoa, kemudian menjadi orang yang berdoa, bahkan bukan cuma mendoakan dirinya sendiri, tetapi mendoakan orang lain, kebutuhan orang lain. Itu yang saya lihat di dalam pelayanan ini. Itu kenapa saya tidak mengejar apapun, kuantitas, popularitas, tetapi lebih pada kualitas, sekalipun sedikit. Tetapi betul-betul real, serius gitu ya. Tadi saya katakan bahwa di antara sahabat saya yang sudah setia ini sekarang, mereka tidak hanya berstatus sebagai sahabat, tetapi menjadi rekan sepelayanan. Itu terjadi dengan tadi yang saya katakan saudara-saudara yang baru yang ada di Begin Termat Group yang menjalani pemuritan awal. Itu tidak bisa saya
lakukan sendiri gitu. Saya memang bertugas untuk menyajikan makanan rohani, membagikan rekaman-rekaman pujian penyembahan. Apa yang terbaik yang saya bisa berikan, saya berikan quotes gitu. Tetapi sekarang kita semua di semua grup WA sekitar 150 orangan, itu bukan pekerjaan saya sendiri, tetapi orang-orang yang tadi yang sudah menangkap visi, yang bahkan sudah melayani bersama dengan diri saya. Mereka mengerti isi hati Tuhan dan melayani saudara-saudara yang baru, menuntun mereka membaca Alkitab, menuntun mereka, memberikan mereka pengertian-pengertian yang baru tentang kekristenan. Dan ini adalah kegairahan yang selalu membakar semangat saya di tengah kejenuhan, di tengah rasa capek untuk melakukan pelayanan. Di dalam video ini, salah satu yang menjadi pesannya adalah menjadi pesan dan menjadi bahan evaluasi kepada setiap orang yang mendengarkan video saya ini adalah untuk mengoreksi diri, apakah diri kita ini Kristen ikut-ikutan atau pelaku firman. Karena tadi saya katakan bahwa, dan ini sudah saya katakan berkali-kali, sekalipun seseorang mengikuti atau digembalakan atau diberi makan rohani, dilayani oleh orang yang punya latar belakang teologi yang mumpuni, mungkin STH, MTH, bahkan DTH, atau terkenal gitu ya, tidak lantas membuat orang-orang ini menjadi luar biasa. Tadi saya katakan hamba-hamba Tuhan ini sih luar biasa. Punya hikmat, punya urapan yang luar biasa. Latar belakang teologi yang luar biasa. Popularitas yang luar biasa juga. Tapi kalau kemudian kita sebagai orang Kristen tidak melakukan bagian kita, maka apa yang mereka bagikan itu hanya sebatas pengetahuan yang tidak mengubahkan apa-apa di dalam diri kita. Jadi kekristenan itu sesederhana ketika seseorang merespons sesuatu yang mereka baca dalam Alkitab, sesuatu yang mereka dengarkan pada video, mereka dapatkan dari hamba Tuhan, merespons dan tidak berakhir sebatas pada pendengaran. Tapi harus ada eksekusinya, ada komitmen dirinya untuk menjadi pelaku dari apa yang disampaikan. Tadi kan saya sudah katakan bahwa saya tangkap apa yang Paulus katakan bahwa dia melayani bukan cuma sekedar menuntun orang bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan, tapi memastikan mereka taat kepada Tuhan Yesus, kepada segala perintahnya. Itu yang menjadi tangis saya, menjadi motivasi saya, menjadi api di dalam hati saya. Ingin melihat praktek yang sama di dalam pelayanan ini, bahwa saya ingin menuntun orang bukan hanya pendengar, tetapi juga cakap menjadi pelaku. Itulah kenapa, karena ini adalah yang terpenting daripada pelayanan saya, maka ada monitoring. Sampai orang-orang yang saya layani, kemudian mereka harus memberikan laporan pembacaan Alkitab mereka, doa mereka, dan hasilnya sama seperti murid yang diberikan pelajaran, diberikan tugas, diberikan tanggung jawab. Oleh proses waktu kemudian menjadi bisa. Bahkan cakap untuk diberikan tanggung jawab. Nah, ini yang saya syukuri di dalam hidup saya, di dalam panggilan saya, di dalam pelayanan ini. Tadi saya katakan kan, saya nggak pukul rata semua, tapi ada
Anda sendiri bisa menyaksikan di platform YouTube gitu ya. Ada oknum tertentu yang sudah kehilangan esensi daripada pelayanan. Sudah tidak lagi berbicara dengan sesuatu yang esensi dalam kekristenan, tentang ketaatan, tentang kesetiaan, tentang konsistensi, tentang mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Memang topik-topik ini tidak disukai banyak orang, apalagi ketika menyinggung tentang dosa dengan keras. Kenapa nggak disukai banyak orang? Karena pada dasarnya orang nggak mau taat. Daging nggak mau taat sama Tuhan. Daging ini pengennya mengikuti keinginannya sendiri. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Akhirnya kemudian saya perhatikan ada beberapa oknum yang kemudian membuat konten yang penting orang suka, orang saksikan. Sudah tinggalkan hal-hal yang esensi daripada pengajaran Yesus. Salah satu contohnya adalah Yesus sendiri sering kali berbicara tentang peringatan neraka. Tapi kalau Anda perhatikan di YouTube, hampir semua, saya tidak katakan nggak 100% ya, hanya sedikit saja yang memberikan peringatan-peringatan tentang dosa dan peringatan keras sama seperti yang Yesus lakukan 2000-an tahun yang lalu tentang memperingatkan orang tentang kengerian neraka. Saya berbangga dengan tuntunan Roh Kudus sejauh ini bahwa sukacita saya tidak beralih kepada hal yang lain kecuali melihat orang-orang yang saya layani berubah. Yang tadinya nggak mau baca firman, yang tadinya nggak terbiasa berdoa, menjadi mau baca firman, kemudian terbiasa berdoa, bahkan tadi saya katakan menjadi melayani. Sukacita saya, kekuatan saya, motivasi saya adanya perubahan hidup dan juga perubahan karakter di dalam diri orang Kristen itu sendiri. Karena tadi saya katakan, boleh saja orang mengikuti video-video yang ya oke lah, katakan itu konten rohani gitu ya. Ada debat, ada unjuk kebolehan gitu ya. Atau seperti ada juga saya lihat kesaksian yang bahkan terkesan akhirnya kemudian menjelekkan agama lain gitu. Saya berpikir bahwa itu rasanya bukan konsep kekristenan yang saya pahami gitu. Harusnya bersaksi bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan, ada perubahan karakter di dalam dirinya setelah mengenal Yesus, tapi tanpa menjelekkan pihak tertentu gitu. Di dalam pelayanan ini, tadi saya katakan kalau topik-topik ketaatan, ketidaktaatan, apalagi menyinggung dosa, tentang neraka. Bahkan saya kemarin ada komentar dibilang, dia berkata seperti ini bahwa jualan neraka ya sekarang gitu ya. Jadi mungkin orang ini sudah memperhatikan posting-posting kita tentang kesaksian neraka di TRC Facebook gitu ya, yang TRC Group gitu. Dia akhirnya kemudian memberikan sindiran seperti itu gitu ya. Nah, bagi saya nggak masalah orang kemudian menolak, karena Yesus sendiri ditolak banyak orang sebetulnya. Ditolak oleh ahli-ahli Taurat,
orang-orang Farisi gitu ya. Karena Tuhan berbicara tentang kejujuran, tentang praktek hidup, tentang menjadi pelaku, bukan cuma tahu, bukan cuma dengar, tapi harus menjadi seseorang yang real gitu. Nah, itu yang saya lakukan di dalam pelayanan ini. Ini yang membesarkan, membangun, mengokohkan semangat saya untuk setia melayani. Sekalipun tidak dikenal orang. Saya lebih suka ketika nanti Tuhan datang, ketika saya bertemu dengan Tuhan, kiranya saya diizinkan oleh Tuhan masuk surga gitu ya. Saya senang ketika pujian Tuhan datang karena oleh jerih payah saya dalam melayani, manusia yang dikasihinya, yang tadinya menjalankan kekristenan yang asal saja ikut-ikutan, gak membaca firman-Nya Tuhan, gak mau berdoa, akhirnya Tuhan hargai untuk jerih lelah yang kemudian membuat anak-anaknya berubah daripada popularitas. Tadi kan saya katakan bahwa lebih baik dikenal Tuhan daripada dikenal oleh manusia, daripada kemudian terkenal di seluruh katakan di bangsanya gitu, banyak pengikutnya, tetapi kemudian gak dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia gak lagi membawa misi sama seperti yang Tuhan Yesus sampaikan ketika dia ada di bumi. Tentang pentingnya buah pertobatan, tentang pentingnya hidup dalam pertobatan, tentang kekudusan, tentang ketaatan, takut akan Tuhan. Itu yang bahkan peringatan terhadap neraka. Itu yang harusnya terus dilanjutkan. Miris ketika melihat orang-orang yang bahkan kalau dari profilnya saya lihat sudah berumur, tetapi malah menentang tema-tema yang saya berikan, sharing yang saya berikan, mempertanyakan. Jelas sekali dikenali bahwa orang-orang ini nggak mengerti isi firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan. Mungkin saja sering ikutin, apalagi sekarang banyak debat, banyak ya saling membela kan. Ada banyak orang, oknum tertentu yang saling membela dengan memegahkan pengetahuan teologiannya. Tetapi kalau tadi saya katakan bahwa kalau hanya sebatas tahu, menyaksikan, ikutin, tanpa ada komitmen diri untuk menjadi pelaku, maka kekristenan orang tidak akan berubah seperti yang saya saksikan di depan mata saya. Bagi saya dalam pelayanan adalah bagaimana melihat orang-orang yang dilayani itu berubah praktek hidupnya, praktek kekristenannya, dan kiranya juga perilakunya. Karena itulah yang akan nanti menyelamatkan hidupnya dan juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi kembali saya katakan bahwa kebanggaan saya, jadi tadi kan saya bilang kalau saya lihat mereka begitu populernya, begitu terkenalnya, banyak pengikutnya gitu ya. Tadi kan saya katakan secara daging, siapa sih yang gak mau seperti itu? Tapi bukan itu yang saya kejar. Yang saya kejar adalah buah daripada jerih lelah saya melayani Tuhan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya layani dengan setia. Mereka berubah. Tadinya nggak baca firman, menjadi baca firman. Tadinya nggak biasa berdoa, menjadi berdoa. Menjadi pelaku firman. Bahkan karakternya mereka berubah. Hingga sekarang ada beberapa yang sudah menangkap visi. Mereka melayani bersama dengan diri saya. Nah, itu yang saya mau tegaskan kepada saudara-saudara yang ada di Big Internet Group.
bahwa itulah tujuan kenapa kami mengundang Anda bergabung di Big Internet Group. Itulah kenapa kami menuntun saudara untuk membaca firman, berdoa, melakukan. Karena pengetahuan yang banyak, dengar yang banyak, menonton yang banyak konten rohani. Tadi bahkan saya katakan bahwa sekalipun sering mendengarkan khotbah-khotbah orang ternama, orang terkenal di bangsa ini, sekalipun diajar dengan hikmat yang tinggi oleh seorang hamba Tuhan yang berlatar belakang teologi yang mumpuni, kalau kita nggak melakukan bagian kita, hidup kita tidak akan menjadi apa-apa. Saya juga pernah katakan bahwa untuk mengalami perubahan karakter, perubahan kekristenan, bahkan sampai kekristenan yang menyelamatkan, itu sebatas. No. Itu sederhana ketika kita menjadi pelaku, bukan cuma dengar gitu. Nah, bukan cuma 1-2 orang yang ketika ada interaksi di Big Internet Group untuk saudara yang baru bergabung, saya katakan yuk baca firman. Saya menjadi seperti ini, berbeda dalam kekristenan, dalam perilaku, pengenalan akan Tuhan, kemudian kerohanian saya seperti ini. Itu bukan karena saya diajar oleh penuntun rohani atau pemimpin rohani yang luar biasa, bukan. Tanpa bermaksud meremehkan mereka. Tadi saya katakan sesederhana ketika saya mengambil bagian. Nah, itu yang saya mau katakan kepada saudara. Tadi saya sudah bersaksi tentang orang-orang yang sudah 3-4 tahun, bahkan 5 tahunan bersama dengan diri saya. Katakan hampir 5 tahun. Mereka ada yang sudah tangkap visi. Bukan cuma hal yang sederhana, yang dasar. Mereka yang tadi yang nggak baca firman, jadi baca firman. Nggak doa, sekarang berdoa. Bukan sebatas itu, tapi mereka ada yang mengambil bagian jadi pendoa. Mendoakan saudara, mendoakan orang lain juga, gereja lokal, bangsa, lingkungan, kota gitu ya. Bahkan melayani gitu. Kenapa mereka seperti itu? Di waktu yang lalu sebetulnya saya pengen sampaikan kepada Anda, kalau misalnya komunikasi dengan mereka, tanyakan, apa yang membuat kerohanianmu berubah? Apa yang membuat sekarang ikut Tuhan menjadi bersemangat bahkan melayani? Mereka akan jawab, sesederhana, mereka dengar dan mereka lakukan. Baik tuntunan di dalam pelayanan ini, terlebih firman Tuhan yang mereka baca dan dengarkan. Saudara yang ada di Big Internet Group, tak akan pernah berubah kekristenannya, kehidupannya, bahkan karakternya, sampai Anda melakukan bagian Anda, melakukan bagian saudara untuk menjadi pelaku. Terlebih firman Tuhan, tetapi juga tuntunan yang kami berikan. Ada mayoritas orang Kristen, kebanyakan orang Kristen mau menjalankan kekristenannya ala dirinya sendiri. Ya, kalau saya suka misalnya video ini ya saya ikutin. Ya, berbicaranya itu enak gitu, nggak menyinggung perasaan, nggak menyinggung dosa gua gitu, saya ikutin gitu ya. Tapi nggak ada follow up dirinya untuk menjadi pelaku. Maka kayak gitu-gitu aja tuh hidupnya. Sama dengan saudara yang ada di Big Internet Group. Kalau Anda tidak berkomitmen untuk menjadi pelaku, baik tuntunan yang kami berikan, contoh dan teladan yang kami berikan, terutama firman Tuhan, maka sampai kapanpun kekristenan Anda, karakter Anda tidak akan pernah berubah. Kami adalah bukti nyata daripada karakter kekristenan yang seperti ini. Mereka itu tidak diajar oleh guru rohani, pembimbing rohani di TRC yang berlatar belakang teologi yang mumpuni. Bahkan saya nggak berangkat dari sekolah teologi. Tetapi mereka menjadi luar biasa, sesederhana karena mereka menjadi pelaku, bukan Kristen yang dengar tok gitu.
Nah, kami rindu saudara yang ada di Big Internet demikian. Lakukan bagianmu untuk membaca firman. Kalau kita dengarkan membaca firman Tuhan itu baik, lakukanlah. Kalau kita tahu bahwa orang Kristen itu mestinya berdoa, berjaga-jaga, lakukanlah, miliki jam doa yang teratur, memiliki kesetiaan, memiliki konsistensi. Tadi saya katakan bahwa yang membanggakan diri saya dalam pelayanan ini adalah saya melihat orang berubah. Mereka berubah satu demi satu karena menjadi pelaku firman dan juga berubah karakter. Yang saya percaya orang-orang seperti inilah, orang-orang Kristen seperti inilah yang nanti akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu jangan berhenti hanya sebatas pendengar. Tapi bayar harga untuk menjadi pelaku firman. Bahkan sampai tahap, kalau pemahaman saya, tahap yang lebih daripada itu adalah sampai harus berubah karakternya. Berubah perilakunya semakin sama seperti Kristus. Bagi saya itu yang paling hakiki dalam pelayanan. Di antara kekaguman saya dengan orang-orang yang sekarang banyak pengikutnya, mereka popularitasnya hebat gitu ya. Lagi-lagi saya garis bawahi, bukan semua. Tapi kebanyakan kalau hanya fokusnya adalah bagaimana konten yang saya bagikan, disampaikan mengenakan telinga. Kemudian juga ada oknum yang kemudian meninggalkan esensi dari pengajaran Yesus itu sendiri. Dan terlebih adalah kalau ternyata orang-orang yang ikut ini ternyata cuma ya ikut debat gitu ya. Lihat komentar orang, serunya saling membela diri antara oknum-oknum ini. Itu nggak akan mengubah kehidupan orang. Itu tidak akan mengerjakan perubahan karakter. Itu tidak akan membuat orang dekat sama Tuhan. Orang menjadi dekat sama Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, semakin mengerti esensi firman Tuhan, itu bukan karena ikut-ikut mendengarkan video atau kemudian mengagumi hamba Tuhan yang ternama, bukan. Sesederhana kalau menyediakan waktunya merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya. Sesederhana ketika dia membayar harga untuk mencari Tuhan dalam doa-doanya, baik ketika pagi dan malam hari, bahkan kalau punya waktu siang hari, dan kemudian berpraktek langsung membayar harga di tengah kemalasan, kelemahan, dia mencari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu nggak ketemu ketika mendengarkan video, mendengarkan khotbah orang terkenal gitu, enggak. Tentu saya tidak sedang iri dengan mereka, tapi saya ingin memberikan penerangan. Yang tadi saya katakan, saya sengaja buat ini di video supaya orang-orang yang memang ikutin video saya mendapatkan pencerahan bahwa kalau sampai mau kekristenan ya mengubah kehidupan, bahkan menyelamatkan, sampai mengalami Tuhan di dalam hadiratnya, mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, bahkan pengalaman pribadi, itu nggak datang karena hanya dengar hamba Tuhan yang luar biasa, orang ternama, atau pengajaran yang banyak, enggak. Sesederhana, kalau mau mengambil bagian, mau nggak jadi pembaca firman dan pelaku atasnya? Mau nggak mengenal Tuhan itu lewat firman, lalu kemudian mengenal Tuhan itu lewat persekutuan? Kalau nggak dilakukan, nggak bakalan terjadi pengenalan akan Tuhan yang baik. Nggak akan ada persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Nggak akan ada pergaulan yang karib dengan Tuhan. Makanya untuk semua pesan daripada video saya yang sederhana ini, namanya juga bukan seorang latar belakang teologi ya. Hanya mengisahkan praktek-praktek yang sudah mengubahkan kehidupan saya dan juga banyak orang gitu ya. Kiranya menginspirasi kita bahwa bagaimana kehidupan saya berubah, kekristenan saya berubah, karakter saya berubah, bahkan kekristenan saya menyelamatkan saya.
jangan cuma pendengar. Jangan cuma hanya pengetahuan. Tetapi harus diikuti dengan komitmen diri menjadi pelaku. Banyak orang yang suka ikutin, sekarang kan banyak live streaming, entah doa atau apa. Sekarang kita lagi ibadah live streaming sih. Tapi ada banyak doa-doa juga yang lebih disukai oleh mayoritas orang Kristen. Saya katakan bahwa itu bukan tidak baik. Baik juga. Tapi kalau seorang Kristen lebih mengandalkan, lebih mengutamakan hanya melakukan persekutuannya yang rame-rame seperti itu, saya pikir gak akan bisa sampai pada titik persekutuan yang intim sama Tuhan. Namanya juga sedang live streaming gitu ya. Fokus kita kan macam-macam. Apalagi disaksikan live streaming rame-rame dengan mungkin keluarga atau anak yang perlu perhatian sambil lihat layar gitu ya. Itu juga akan mengganggu fokus. Tapi kalau kita berdiam diri, apalagi pagi hari, kita menyediakan waktu untuk cari Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka kita akan dapatkan, kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan itu lebih pribadi. Jadi, bagaimana mengenal Tuhan? Bagaimana memiliki persekutuan dengan Tuhan? Itu harus dilakukan secara pribadi. Diniatkan, dijaga dengan komitmen diri. Nah, buat Anda yang menyaksikan video saya di YouTube, setelah mendengarkan sharing saya yang sederhana tadi, hanya rangkaian kalimat yang menceritakan tentang hasil nyata dari sebuah kekristenan yang sederhana berakhir dalam praktek gitu ya, yang kemudian menghasilkan kekristenan yang berubah gitu. Kalau Anda memang dapatkan sesuatu dan berpikir bahwa ya juga ya, saya sudah lama jadi orang Kristen, kemudian tapi bicara saya ini nggak terjaga, pikiran saya juga masih suka pikiran negatif, pikiran kotor, hati saya ini masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, kesalahan orang, nggak ngampunin gitu. Bahkan perilaku saya sehari-hari itu nggak mencerminkan seorang percaya yang meneladani Kristus gitu ya. Bahkan Anda mungkin kebanyakan kan sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi nggak ada sesuatu yang berubah. Tetap saja tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bosan berdoa. Nggak memiliki waktu-waktu yang teratur untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tadi saya katakan, sebetulnya saya hanya menceritakan hasil nyata daripada kekristenan yang sederhana ini. Kalau ada di antara Anda yang tertarik dengan praktek kekristenan kami, Anda bisa hubungi nomor-nomor WA yang tertera pada deskripsi video kami di YouTube. Nanti orang-orang yang bersama-sama dengan diri saya melayani di TRC ini akan follow up saudara untuk menggabungkan di grup WA. Sekarang sudah waktunya untuk menjalankan kekristenan yang sungguh-sungguh. Saya ini memang bukan siapa-siapa tanpa bermaksud merendahkan diri saya gitu ya. Tapi saya sangat membanggakan persekutuan saya dengan Tuhan. Yang saya rasakan adalah bahwa setelah pandemi ini berakhir, tidak akan mungkin lagi kembali kepada kehidupan gaya atau pola kehidupan yang dulu kita jalankan. Kehidupan yang akan datang bahkan akan mengarah pada masa-masa penggenapan nubuatan Alkitab, juga para nabi, terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus. Apalagi di tengah kesusahan pandemi sekarang. Semua kena imbasnya. Tapi hal yang luar biasa dalam kehidupan saya adalah sejahtera Tuhan itu melimpah.
sukacita Tuhan itu tak berkesudahan di dalam kehidupan saya. Saya tetap kuat, nggak goyah. Bukan karena saya bergelimang harta, berlimpah dengan uang, enggak. Pemeliharaan Tuhan sih pasti. Saya cerita kepada orang-orang yang saya layani. Sekarang bahkan saya lebih jalankan puasa yang husuk gitu ya. Lebih lebih eh, lebih hikmat gitu. Karena saya pengen dekat dengan Tuhan. Saya terdorong hari-hari ini untuk mencari Tuhan lebih lagi. Yang saya mau katakan adalah bahwa hari-hari sekarang masa sukar karena pandemi, apalagi yang tadi saya katakan, yang saya rasakan sih bahwa ke depan nggak akan bisa normal lagi seperti yang hari-hari yang lalu kita jalankan. Tetapi akan terus mengarah pada hari-hari kegenapan, baik kegenapan firman Tuhan, juga kegenapan nubuatan, menjelang kedatangan Tuhan. Jadi sudah waktunya menjalankan kekristenan yang berbeda. Tidak lagi hanya menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku. Tidak hanya mencari tontonan atau konten rohani yang kelihatannya hanya memotivasi, hanya enak didengarkan, kelihatannya penuh hikmat, tapi yang menuntun kita kepada ketaatan, kepada perintah Tuhan. Nah, jadi kalau ada di antara Anda yang mendengarkan video saya ini, tertarik dengan kekristenan kami yang dengan bangga saya katakan, dan memang itu yang saya banggakan dalam pelayanan ini, adalah perubahan orang-orang yang saya layani. Anda ingin berubah kekristenannya, Anda bisa hubungi nomor-nomor WA tersebut, dan mereka akan menggabungkan Anda ke dalam grup Bikin Termet tadi, untuk kemudian kami akan menuntun saudara. Ada juga tim pendoa yang mendoakan saudara, karena kami tahu bahwa ada bagian orang, tapi ada bagian Tuhan. Kemudian itulah kenapa kami juga berkomitmen untuk mendoakan orang-orang supaya kemudian Tuhan buka mata rohani mereka, Tuhan bukakan mata hati mereka, kemudian diberikan haus dan lapar akan Tuhan dan bertumbuh dalam kerohanian gitu. Kami akan layani saudara bila Anda berminat, hubungi nomor-nomor WA tersebut. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada video kali ini, baik untuk para sahabat yang ada di grup New MTRC Advance, kemudian juga saudara yang ada di Bikin Termet untuk pemberitaan awal, dan juga Anda yang mendengarkan video saya di YouTube. Kalau Anda ingin mendapatkan sharing saya yang sederhana di kemudian hari, Anda bisa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Nah, sampai di sini saja dulu sharing saya kali ini, dan kita akan jumpa lagi nanti pada sharing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.